warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Muti. Lama sekali Muti nggak bikin vlog ya. Itu karena di vlog sebelumnya kalian tahu kalau Muti itu sedang bermasalah dengan besi ya, dengan ferritinnya itu kemarin drop. Nah, maka dari itu beberapa bulan ini ternyata tidak hanya ferritinnya aja nih yang drop. Jadi selain ferritin tuh juga tulang tuh sempat bermasalah gitu ya. Tapi kali ini mau tak bahas yang ferritinnya dulu. Akhirnya gimana nih nasib dengan ferritin Muti kemarin? Nah, kita tahu kan besi itu kan bahan utama untuk membuat HB ya. Karena kemarin itu drop, otomatis HB-nya juga ikut drop kemarin itu. Dari Muti itu biasanya 11, sudah 4 tahun dari 2016 itu selalu di angka 11, dan tiba-tiba kemarin itu kecolongan di Mei dan Juni tidak cek lab karena corona, jadi nggak pergi ke rumah sakit, itu drop dan HB-nya itu turun juga di angka 8,9 gitu. Nah, sudah seperti itu dokter memberikan resep dialiver. Memang yang diberikan resepnya itu dialivernya langsung 8, langsung dikasih resep 8 gitu ya. Tapi yang di cover BPJS kan hanya 3, sehingga yang 5 selanjutnya itu Muti bayar sendiri, Muti beli. Nah, setelah itu karena itu ceknya itu diberi resepnya itu hari Rabu itu juga langsung masuk 1 ampul. 1 ampul dialiver itu tunggu dialivernya seperti apa biar kalian nggak mungkin ada yang belum tahu, akan tak tunjukin tapi sebentar tak ambilin dulu ya. Oke, lanjut. Ini dia, ini dialivernya itu seperti itu, ada tulisnya ya. Fokus please. Kamera Muti nggak mau fokus karena ada mukanya kayaknya. Ini dia dialiver nih ya, pokoknya bentuknya saya ini 1 ampul. 1 ampul itu cara masukinnya ke tubuh itu dia lewat infus, jadi beberapa kali itu diinfus. Nanti akan, kalau bisa nanti tak kasih fotonya ya. Jadi 1 ampul ini langsung diinfus, tapi masukkan ke dalam 100 ml NaCl. Jadi ini diinjekkan ke NaCl-nya, kemudian baru setelah itu diinfuskan ke tangan kita, atau ya pokoknya diinfus ya. Nah, kemarin itu Muti baru masuk 2 ampul pada hari Rabu dan hari Sabtu, 2 ampul. Jadi baru, karena kan dia seminggu 2 kali, Rabu dan Sabtu tak masukin, jadi kan udah dapet 2 ampul. Langsung Seninnya itu Muti cek lab, jadi dari ferritin dari besi yang tadinya 36 itu sudah langsung naik ke angka 300, langsung naik ke angka 300 gitu. Jadi ternyata cepet pakai ini tuh, cepet naiknya baru 2. Tapi juga kemarin itu dibantu dengan makan juga sih. Muti itu kemarin makan bayam dan kangkung yang berakibat pada asam uratnya naik. Jadi memang dilema ya, kalau mau naikin besi itu asam urat tuh pasti ikut naik, karena yang di kandungan besi pada sayuran itu pada banyak pada kangkung dan bayam, dan itu juga kandungan asam uratnya itu juga banyak gitu. Jadi ya sudahlah ya, setelah itu karena udah masuk 2 ampul dan naik 300. Tapi karena sekali lagi Muti itu baru pertama kali besi turun, jadi agak hectic, agak lebay. Udah ke 300 tetap tak masukin lagi. Selanjutnya yang apa itu berat yang 4 lagi, jadi tetap masih tak lanjutin sampai injek ke 6. Dan makanya Muti masih punya ini karena yang 2 lagi nggak tak injekkan
Dengan 6 itu sudah naik dan HB juga sudah naik ke angka 9,7, sudah naik sampai sekarang ini ya. Jadi ini sudah 2 bulan dan alhamdulillah baik-baik saja, maksudnya sudah normal kembali gitu ya. Saturasinya juga sudah bagus, HB-nya juga sudah 9,7 dan mau 10 lagi, dan nanti kita Muti bantu dengan makanan, insya Allah udah naik lagi. Jadi masalah besi terselesaikan dengan dia liver. Dan untuk HB-nya juga sama, terselesaikan karena besinya sudah bagus, jadi udah naik lagi. Oke, di situ selesai ya, selesai. Tapi ternyata belum selesai karena ini adalah tanggal 9 September kemarin. Sekarang ini kan tanggal berapa tuh sekarang? Gak ingat tanggal berapa lagi nih hari ini. Sekarang hari Jumat, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, sekarang 18 September. Jadi sudah 18 hari yang lalu, itu 7 tahun persis saya gagal ginjal. Jadi ini udah tahun ke-7, dan otomatis tahun ke-7 yang namanya gagal ginjal itu satu paket dengan tulang. Dan beberapa minggu yang lalu begitu besi ini terselesaikan, muncul masalah baru, yaitu aku nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Yang dirasakan pertama tuh kayak kita asam urat gitu, jadi sendinya itu sakit gitu. Jadi ini kan jadi posisi ini begini nih, duduk Muti untuk berdiri kayak gini itu kemarin nggak bisa sama sekali. Jadi lebih tepatnya kalau duduk kayak gini, untuk berdiri harus dibantu tangan seperti ini. Nah kemarin tuh seperti itu, bahkan untuk jongkok aja susah. Ketika udah duduk di bawah ini untuk berdiri itu susah. Dan beberapa minggu Muti itu sholatnya duduk, karena bisa rukuk tapi dari sujud ke berdiri itu kerengkangan, bahasa orang Jawa ya, atau lebih tepatnya kayak mbah-mbah gitu. Lebih parah dari mbah-mbah masih bisa berdiri, ini enggak, susah. Jadi beberapa minggu tuh sholatnya cuma duduk, di posisi sujudnya itu udah nggak bisa. Nah ceklah Muti ke Sarjito, tapi bukan cek ya, lebih tepatnya mengeluh ya kan, karena kalau kita APS atas permintaan pasien sendiri bahwa kita mau cek untuk tulang itu kan bayar ya, karena BPJS tidak mengcover. Akhirnya jalan satu-satunya adalah mengeluh tentang tulang, mengeluh ini bla 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 ke dokter, dan akhirnya dokter memberikan saran untuk cek PTH. Dan kebetulan di Sarjito itu cek PTH bisa, tapi memang dengan keluhan memang pasien itu butuh untuk cek itu gitu ya. Jadi tidak semua pasien bisa dapat cek PTH ini di Sarjito. Itu cek dan ternyata PTH-nya memang sudah melambung tinggi. Jadi kata dokter itu harusnya dia pasien stadium akhir itu antara 300-an lah ya, 300-an. Dan Muti sudah 2156. Nah itu udah banyak banget kan. Dan ternyata karena itu tulang itu sudah mulai osteoporosis atau mulai rapuh gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah lama gagal ginjal itu Muti sarankan untuk cek PTH juga, atau lebih tepat atau juga kondisi kalsium dan fosfor dalam tubuhnya harus selalu dipantau gitu. Jangan fosfornya tinggi-tinggi. Muti kenapa PTH-nya bisa tinggi banget itu karena pertama memang jarang minum binder fosfat. Nah ini dia. Ini Lenal S ya, tapi binder fosfat itu bisa gak cuma Lenal S, dia ada CaCO3, terus ada kalos juga, ada osteokal apa ya namanya, osteokal juga. Jadi tidak harus yang les. Kalau Muti les karena nggak bisa ngunyah, karena katanya ini bisa langsung ditelan gitu aja, tak usah dikunyah. Nah terus karena fosfornya tinggi, pernah di angka 11, itu kan fosfor tinggi itu kan
bahaya ya untuk kelenjar paratiroid. Akhirnya kan PTH itu kan jadinya tinggi gitu. Jadi teman-teman, bindernya jangan pernah skip kalau nggak mau kayak Muti kemarin ya, yang akhirnya harus dia akhirnya beli fitness ini, bukan fitness ya, tapi ini aku pakai untuk terapi tulang. Karena itu yo sekali lagi, binder fosfat jangan di skip. Itu aja ya ceritanya kali ini, agak nggak jelas pokoknya tentang itu. Next tak kasih tahu tentang PTH nya Muti, yang Muti alami dan Muti obat apa yang dikonsumsi untuk mengurangi PTH, dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi PTH nanti akan diterangkan. Untuk saat ini itu dulu ya, bye.